Rokok dulu sebentar. Ngopi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan paket logika yang sebelumnya kita membahas subjek daripada logika itu sendiri. Sebelum kita lanjut, untuk diketahui bahwa bagi kamu yang baru datang di channel saya ini, Jakar Ismail, di sini saya mengupas beberapa sejarah, kajian tentang filsafat, sains, serta fenomena sosial dan fenomena alam. Nah, kita lanjut. Nah, untuk diketahui bahwa wilayah ini adalah wilayah di Rade Raja ya. Di sana, tepat di belakang saya ini, ya di sana itu ada kuburan para raja, para sultan dahulu kala. Baik teman-teman, kemarin kita sampai pada definisi sama argumen. Nah, jadi subjek daripada logika itu adalah definisi sama argumen. Oke. Nah, kemarin masalah definisi kita sudah sedikit melihat secara detail apa yang dimaksud dengan definisi. Sekarang kita melihat argumentasi ini bagaimana. Namun sebelum itu, sebelum kita melihat lebih jauh tentang argumentasi, lebih awal dulu kita harus tahu bagaimana bisa kita mengetahui sesuatu. Nah, ini sebagai dasar, karena argumentasi itu bicara ya konsep-konsep yang majemuk, konsep-konsep yang tunggal, di mana dia masih majhul, kalimat-kalimat berita yang masih majhul, yang masih rancu, lalu kita berikan argumen yang logis, uren-uren yang sistematis. Nah, inilah yang disebut argumentasi. Maka oleh karena itu, untuk kita membuat sebuah argumentasi logis, tentunya kita harus mengetahui lebih dulu apa-apa yang harus kita ketahui, berdasarkan apa yang harus kita berikan argumentasi. Nah, oleh sebab itu, kawan-kawan sekalian, pembahasan pertama terkait dengan argumentasi ini adalah masalah ilmunya. Jadi asal muasal ilmu ini dari mana? Kita mengetahui sesuatu di luar diri kita ini bagaimana? Gitu. Jadi para pakar logika membagi ilmu ini berdasarkan asal muasalnya itu ada 4. Ada yang pertama itu dari hisi. Ada dari hisi atau yang disebut panca indera. Yang kedua dari hayal. Dari hayal ini atau imagination. Ya, imajinasi, daya hayal kita tentang sesuatu. Yang ketiga itu tentang wahmi, di mana dia ini tidak terukur. Ya, sumbernya tidak terukur. Nah, dia seperti tentang ya, adalah kita bahas nanti. Yang keempat tentang akli. Nah, yang pertama tentang panca indera atau hisi ini, kita bisa mengetahui tentang warna di luar diri kita. Ya, kita mengetahui warna itu karena ada mata. Kita mengetahui warna itu karena ada mata, bukan karena mata bisa melihat, tetapi pengetahuan yang didapati oleh mata kita itu adalah warna yang ada di luar diri kita. Semisal ketika kita ingin bertanya kepada orang buta sekalipun, ya, buta itu ya, orang yang buta, cacat ya, dia tidak akan pernah bisa membedakan mana warna putih dan mana warna merah. Gitu. Hanya orang-orang yang bisa melihat, ya kan, yang jelas penglihatanlah yang bisa membedakan warna putih dan warna merah. Makanya kata salah satu atau sebagai bapak daripada logika ini, Aristoteles, apabila kurang satu saja ya alat pengetahuan ini, atau sebut misalnya kurang saja mata ini, maka kurang satu informasi pengetahuan itu. Ini secara
panca indera. Yang kedua kulit. Kulit ini bisa mengetahui apa? Meraba. Meraba itu adalah proses daripada kulit mengetahui sesuatu. Maka dari itu kulit ini sebenarnya dia mengetahui tekstur sebuah permukaan benda. Kita bisa menilai bahwa tehel itu licin, aspal itu kasar, itu karena kulit kita. Itu karena kulit kita bisa merasakan kasar dan halus sesuatu permukaan suatu benda. Yang ketiga itu telinga. Nah, telinga ini apa yang diketahui? Mendengar. Fungsi itu mendengar, secara biologis fungsinya mendengar. Tetapi apa yang diketahui oleh telinga ini? Yang diketahui adalah bunyi. Yang diketahui adalah bunyi. Ya, bagaimana bunyi motor, bunyi manusia, bunyi kambing, ya kita bisa membedakan itu karena telinga sudah mendapati pengetahuan tentang bunyi-bunyi apa-apa yang ada di luar diri kita ini. Nah, yang keempat, panca indera itu lidah. Jadi adanya rasa asin manis itu ya kita sudah paham, itu karena kita memiliki lidah. Indera pengecap bagi kita. Lalu yang kelima, hidung, indera penciuman. Indera penciuman kita apa yang dirasakan? Apa yang didapati oleh indera penciuman ini atau hidung itu? Ya, hidung saya ya. Hidung itu yang didapati adalah aroma wangi, aroma bau, ya. Itu. Mencium itu atau ya mencium itu adalah prosesnya, tetapi yang didapati sebagai suatu pengetahuan yang menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui sesuatu adalah aroma. Kita bisa merasakan bau dan sebagainya itu karena sudah tersimpan gitu. Misalnya kita merasakan ada orang meninggal di sekitar kita, lalu kita merasakan ada bau bangkai, sebenarnya itu sebelumnya kita sudah punya pengetahuan, karena kalau dia baru maka kita akan mengecek dulu, oh ternyata ini bau bangkai. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa bau tersebut atau aroma tersebut adalah bangkai manusia misalnya, atau bangkai hewan yang meninggal, sebelumnya kita sudah mengetahui itu, dan ketika sudah rasakan lagi kita akan secara sadar kita katakan, oh ini kayak bau-bau bangkai ini, cicak yang meninggal ini, oh gitu. Lalu yang kedua, berdasarkan asal muasalnya ilmu yang kita miliki ini, itu dari khayal atau imajinasi. Ya, salah satu contoh ya, khayal ini, misalnya kamu lebih tampan dari saya. Nah, karena kamu lebih tampan dari saya, ya, artinya kamu harus berterima kasih sama saya. Karena berdasarkan saya, sehingga kamu itu disebut tampan. Makanya orang yang ganteng, orang yang cantik, sebenarnya kegantengan dan kecantikan mereka itu atas dasar hasil perbandingan dengan orang yang jelek. Toh tidak akan bisa ada orang yang ganteng dan jelek, ya kan? Orang yang cantik itu kalau tidak dibandingkan dengan yang lain. Contoh misalnya, ya korek ini besar apa kecil? Tinggi apa pendek? Nah, jawabannya belum bisa dijudge, belum bisa dihukumi pendek atau tinggi, besar atau kecil, karena tidak dibandingi dengan yang lain. Nah, misal kalau korek ini kita bandingi dengan Menara Eiffel, nah itu jauh berbeda sekali gitu. Artinya dia pendek bila dibandingkan dengan Menara Eiffel gitu. Dia juga kecil bila dibandingkan dengan Menara Eiffel. Artinya orang besar dan kecil itu berdasarkan ukurannya sebenarnya itu karena adanya perbandingan. Oke. Pada bagian khayal atau imajinasi ini tidak hanya ada perbandingan, ada juga perpaduan. Misalnya perpaduan warna, ya kan? Perpaduan warna kuning dengan warna hijau atau warna merah dengan baju, sehingga baju merah gitu. Perpaduan langit ya dengan rumah, perpaduan rumah dengan warna.
ada pula di perpaduan daripada hayal ini, dia tidak memiliki eksistensi di luar diri kita. Misalnya kalau kita ingin menyatakan, kita padukan antara gunung dengan emas, artinya gunung emas. Nah, mana ada gunung emas? Yang sebenarnya yang dimaksud dengan gunung emas ini adalah sebuah gunung yang ada emas di dalamnya, tetapi bukan gunungan emas, bukan. Nah, tapi sebenarnya ini tidak punya eksistensi, karena tidak ada gunung yang semua daripada gunung itu adalah emas. Nah, tidak ada eksistensinya. Lalu yang ketiga, ya, berdasarkan asal muasal kita mengetahui sesuatu, itu ada wahmi. Ya, wahmi ini dia tidak punya ukuran. Ini dia tidak punya ukuran seperti Anda mencintai kekasih Anda mencintai ibu Anda mencintai orang tua kandung, orang tua. Pokoknya Anda mencintai orang lain, menyayangi orang lain, sebenarnya dia itu karena kita memiliki wahmi dalam diri kita. Daya dalam diri kita untuk mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu. Nah, Anda membenci juga itu sebenarnya adalah berdasarkan asal muasalnya itu dari wahmi ini sendiri. Lalu selanjutnya kawan, yang keempat, berdasarkan asal muasalnya ilmu ini itu dari akli, intelektual, akli. Dimana akli ini itu berbicara, inilah yang membuat kita berbeda dengan yang membuat kita berbeda dengan binatang dan yang membuat kita sebagai manusia, itu akal ini. Nah, apa fungsinya? Akal ini adalah dia yang memadu dan memisahkan, membandingkan dan memadukan kembali ya apa-apa yang sudah didapati oleh panca indera, oleh wahmi, oleh hayal. Dia yang memadukan dan dia akan memberikan sebuah konsep terhadap apa-apa yang sudah kita dapati, baik dari indera, baik dari hayal, maupun dari wahmi itu sendiri. Nah, ini adalah bagian daripada ilmu itu berdasarkan sumbernya, asal muasalnya dari mana gitu. Tadi dari awal saya sudah katakan, ini pengantar supaya kita bisa masuk pada argumentasi. Nah, jangan kemana-mana, kita harus tetap standby di channel Jakar Ismail ini supaya kita tetap bisa belajar bersama untuk paket logika ini. Ini bagian yang keempat ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tasawur dan tasdik. Nah, berdasarkan ilmu tasawur dan tasdik, konsep ya kan, dan keyakinan. Nah, itu yang kita bahas ke depannya di part 5. Baiklah kawan-kawan, salam sukses. Akhir kalam saya ingin ucapkan semoga kalian sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.